bin Abbas minta tidak daripada jalan Ad-Dahak. Nah kemudian Autausan, ada yang mengatakan merak jantan, wadikan ayam jantan, wahamamatan kemudian merpati jantan, wagarnukan, garnuk adalah burung nuri garnuk. Apa itu garnuk? Wawal karkiu, yaitu karki ini adalah burung yang berkaki jenjang, berleher panjang. Ini karki. Jadi arak si barang bawa arak si maran bawa pertama manuk mama, kedua merak, ketiga merpati, keempat lam. Dalam tafsir lain nasar narzul alam mentari ke khamsi dari dalam kamu akhrajahu anhu sebagaimana yang mengeluarkan akan dia daripada Abdullah bin Abbas, maknanya mentari ke khamsi daripada yang Hanas. Fasulhunna, maka kumpulkan 4 ekor burung itu, kumpulkan dia. Qara'a Hamzatu bi kasri shad, maka Imam Hamzah membacanya dengan baris bawah shad, sirhunna, fasirhunna. Kemudian wal baquna bidammiha, sedangkan saya daripada Imam Hamzah membacanya dengan baris 8, surhunna, kumpulkan mereka. Sur adalah merupakan fi'il amr daripada asyara. Jadi masir adalah tempat berkumpul. Watampi puro, nah lamun barisan 8 dengan dibariskan matiro surhunna. Ai katik hunna wa amil hunna, potong-potong mereka. Potong-potong itu si burung. Katik ini merupakan PL seperti dengan fakir bitas didil ain, si artinya melakukan sesuatu berkali-kali, berbeda kata atipal kata. Lamun kata sekali memotong, lamun kata memotong berkali-kali. Nah ini kaptik guna cincang dia jadi lawan. Wamil huna cenderungkan mereka ilaika kepada engkau. Pakat ta'a Ibrahim, maka memotong-motong oleh Nabi Ibrahim a'da'ah akan anggota itu si burung, waluhuma dan daging-dagingnya, walisyaha dan bulu-bulunya, wadima'aha dan darah-darahnya, campur aduk jadi satu. Wa khallata ba'daha bi ba'din, dan yang mencampur adukkan sebagiannya dengan sebagian. Nah, kemudian setelah potong-potong, summa ja'al, lalu jadikanlah ala kulli jabalin, atas setiap gunung, minhunna daripada mereka itu juz'an, satu bagian. Ayat summa kemudian taruhlah ala kulli jabalin, atas setiap gunung, taruhlah atas setiap gunung min arba'ati ajbulin, daripada 4 gunung, minhunna daripada gunung itu juz'uhunna, yaitu bagian-bagian daripada burung-burung tersebut. Ayat ala hasbi at-tuyuril arba'ah, atas sekira-kira ukuran daripada burung yang 4. Wala asbil jihadil arba'ah, dan atas sekira-kira jihad yang 4 aidan juga. Thummaduhunna, kemudian panggil mereka. Setelah itu panggil mereka bi asma'ihna, dengan nama-nama mereka. Ay kullahunna, katakan bagi mereka, ta'alina ya wuz wa yadik wa yatamus wa yara'u, wahai wuz, wahai dik, wahai tamus, wahai ra'u. Sebelum nanti bil iznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, ya'ti nakasya,
niscaya mereka pasti akan mendatangi engkau sa'yan, dengan berjalan kaki atau dengan cepat. Dengan cepat. Ai masyan sari'an, yaitu dengan perjalanan yang cepat. Walam ta'ti ta'iratan, dan tiadalah burung-burung itu datang secara terbang, tapi dia berjalan. Dia berjalan. Apa sih berjalan? 4 ini sebenarnya sileka, ngelempeng Mercedes. Yang tidak disebut dengan keber karena dengan menyatu. Dengan menyatu tubuhnya. Dengan menyatu kancak-kancaknya. Masih dalam bentuk daging-daging yang tercincang. Lekang. Marah dengan si geres dulu si naik. Atau Mercedes yang ngelempeng. Yatahaqqaqa, supaya benar-benar anna arjulaha salimatun, bahwasanya kaki-kakinya itu adalah selamat, artinya salim, sejahtera, tidak dalam keadaan patah. Fi hadhil halati, pada keadaan ini. Wa'lam, ketahuilah olehmu, annallaha azizun, bahwasanya Allah itu maha perkasa. Ghalibun ala jami'il mumkinati, maha perkasa Allah subhanahu wa ta'ala segala yang mungkin. Hakimun, maha tahu. Alimun bi awaqibil umuri, maha tahu Allah ta'ala yang akibat-akibat perkara. Wa ghayatil asyai, dan keindahan segala sesuatu. Ini adalah setelah kumpul burung si 4 itu, ya ambillah karena sebagai contoh lah. Pertama manuk mama, si kedua merak, si ketelu dar, si keempat keliang. Nalawat tangkap burung Ibrahim tampah, agar tampah jibut bulunya sampai bersih. Allah bersih bulu dia cincangnya jadi lawa, meresapnya. Diaduk, artinya campur. Pokoknya dinarawa, bos kebidayaan. Mbempak darah, mbempak merak, mbempak manuk, mbempak burung apa namanya gagapan. Dia bos kebidayaan campur. Dalam keadaan bercampur, dia tolong lempat gunung syara di timur, gunung syara di daya, barat, syara di laut, sebarat. Pokoknya cara terpencar. Cuma sih dia tegel otaknya doang. Menurut sebagian ulama tafsir, dia bercampur aduk. Nah, adapun menurut sebelum ini janji cuma sekedar cincang doang, sehingga 4 darah kumpul, 4 manuk mama kumpul, 4 manuk merak kumpul, dan ini tidak bercampur menurut sebelum ini. Kemudian terpencar oleh 4 gunung. Nah, kemudian kelek Ibrahim. Laulah kelek, manuk datang. Merak datang. Taus merak. Darah datang. Gagak datang. Nah, laulah kelek yakina kasa'ya, pasti datangin anda dalam keadaan berjalan cepat, tidak cepat. Dan menwah pada datang dekat Nabi Ibrahim, langsung 4 manuk, 4 merak, 4 darah, kemudian 4 lang, yang berkumpul melekat jadi sekit. Antena terus ngancem di deman, menyatu ke ceblong. Masing-masing ngandangin belong mesak, langsung nancap. Langsung ya, nancap. Dan ini adalah awal ilmu rawa rontek. Sebelum datang Al-Quran ini, rawa rontek di Indonesia. Wah. Sehingga dari para penyebar agama terdahulu. Nah, yang sangkal bahwa sebenarnya keyakinan bangsa Indonesia itu sejak awal dia ada dinamisme, animisme. Dia beragama karena ma min ummatin illa khalat ya
Basyirul Nabi. Bembe tahu narak manusia, jarak perlu penganjuran untuk kebagusan dengan cara isi sesuai kaca keadaan. Lamun ini narak dari zaman patrah. Tidak zaman patrah berarti cuma basyiran wa nadhir adalah ndekna mesti jadi nabi dan rasul. Hanya tokoh masyarakat terpercaya beriang kelebihan pangkatnya. Nah, penilaian daripada zaman patrah, zaman kepakuman adalah jenjang rentang waktu antara Nabi Rasul sejuruan di Parsimudia dan harap datang tempatnya. Cuma para ulama daripada umat-umat Nabi Rasul terdahulu ya termasuk Basyirah wa Nadhir. Apakah Indonesia? Nah ya disebut para empu. Karena menurut keyakinan bangsa Indonesia, para empu adalah dengan suci. Mungkin dari segi terawang agama Islam berbeda caranya secara syar'i. Lalu kepada ketuanya bahwa Arab si yakini di balik alamnya dan Arab si maha gaib, si maha kuat, dan menyebutnya dengan cara bahasa Indonesia. Orang itu Lombok nenek selapur dari Lombok Barat sampai Lombok Timur, Allah Ta'ala itu sebut dengan nenek. Lalu tadi nenek kaji si kuasa Allah Ta'ala maksud. Assalamualaikum. Saya ingat yang Arab orang berji Kamal dengan jalan. Aduh Kamal memang bagus suaranya, bagus ganti suaranya. Lamun kasidah sampai lupis, keludan, nada seri, bahasa ya bahasa orang kasidah. Padahal si lupis, keludan, kejentari, ya bahasa yang golang. Terus akhirnya sidah selalu ketua. Selalu jadi suka dan menyebut nama Allah dengan arah nenek, Tuhan, dewa, segala macam. Jadi suka ya. Sejadi dalilnya Ud'ullaha awidur Rahman. Panggillah Allah dengan nama Allah atau Rahman. Dia tidak nenek macam-macam. Karena masih perlu keterbatasan pengetahuan dalam segi akidah dan lain sebagainya. Maka harus sebut Allah disebut arang lain si bahasa Indonesia. Namun yang Sumbawa lain disebut Allah. Namun yang Jawa lain Gusti Allah. Namun Sasak nenek kaji si Maha Kuasa. Jadi kata nenek kaji si Maha Kuasa ini jauh sebelum datang Islam haram sebutan. Berarti masyarakat Lombok sebelum datang Islam, wadah Arab ini di mana Islam. Karena Allah Ta'ala memiliki ismu zat dan ismu sifat. Ismu zatnya jelas sedikit adalah lafaz Allah doang. Justru apabila datang penganjur agama Islam di Pak Lombok, pasti kan bingung ya apabila pada wajib penyembah Allah Ta'ala. Apa Allah? Pasti sudah bingung. Lalu terjemahan isi bahasa Sasak dengan Allah adalah nenek si kuasa lu. Nenek si kuasa lu lah ya orang Allah. Ayat adalah penterjemahan. Sehingga bahasa Perancis lain menyebutnya, bahasa Inggris lain menyebutnya, bahasa Belanda untuk masih meyakini arah Allah. Karena apa? Karena leman lain memang arah dengan sendiri percaya arah Allah, kemudian dia beragama, kehidupan tak atur si manusia sendiri. Marang barat masih banyak, mungkin di Belanda dia beragama. Nah, di Timur Tengah hampir 23% dia beragama lalu tetap mengakui arah Allah.
Lamun dengan ateis, dia dah mengakui Allah, dia dah beragama. Kadang-kadang itu beragama baptis adalah dengan isi tetap mengakui arah Allah, lalu dia memilih beragama. Kemudian dia memilih beragama karena dengan alasan agamanya pemecah belah. Sini parah ini. Bas laku marang diri bagus doang, bukan agama ni. Ya dia orang beragama dia dan berpecah belah. Dia ini gendek berpecah belah karena Allah Taala nyicani manusia sekian banyak ni memang masing-masing berkelompok-kelompok. Kemudian kelompok-kelompok ini memiliki kadang-kadang keyakinan berbeda-beda. Karena terbagi jadi dua. Jadi telu arah garis keras kanan, arah keras kiri, arah netral. Dan inilah secara garis besar seluruh manusia. Sehingga agama apapun anut si manusia, si telu macamnya pasti berarah. Di dalam agama Hindu, Arab masuk. Di dalam agama Kristen, Arab, Yahudi, Nasrani, pokoknya segala macam. Nah ialah sebabnya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki bahwa manusia ini dengan cara berbeda, ia antiknya ini semakin berprestasi. Lamun dinarak perbedaan, dinarak persaingan. Lamun dinarak persaingan, dinarak berpikir tentang dan mengalahkan pesaing-pesaing. Padahal Allah menghendaki adalah tadi berprestasi doang. Intinya berprestasi. Sedangkan perbedaan, persaingan, saling mengalahkan, hanya sebagai proses doang. Nah ialah kalau menyatu seluruh manusia adalah di dalam prestasi sama barang berprestasi. Adapun masih belum perbedaan keyakinan, perbedaan paham, perbedaan agama, perbedaan sekali-sekali adalah merupakan proses untuk menuju suatu prestasi keimanan dan ketakwaan. Nah, terlepas daripada misi benar, misi salah adalah Allah memberikan penilaian dengan instrumen-instrumen isi Allah Ta'ala. Ada pun yang perlu menghukum dengan nahnu nahkumu bizawahir wallahu yatawalla sarair. Kita memiliki instrumen pengukuran salah kena adalah dengan hukum zahir. Sedangkan Allah Ta'ala meyakini menghukum dengan cara syara'i, sendiri tahu kita hanya Allah. Nah termasuk dalam pelajaran ta'ajar Nabi Ibrahim tentang kekuasaan Allah. Jadi Nabi Ibrahim wasampai kepada hakul yakin, memiliki kebenaran dan kebenaran keyakinan. Dia tidak perlu sebenarnya gen kita si Nabi Ibrahim berbicara Allah menghidupkan makhluk mati, ya yakin. Cuma marasi terangan baru adalah kemanusiaan, selalu ingin tahu manusia, ingin tahu proses. Misalnya cerminan soko istana megah, mewah, mengagumkan, menakjubkan, lalu kita merasa puas dengan keindahan kemewahan setelah jadi. Pasti kita ada membayangkan mungkin dan terpindah lain. Misalnya cerminan Candi Borobudur, kan dia kemudian tekan Borobudur, dia kemudian tekan. Terus di atas tuh banyak patung-patung. Terus kita juga masih piramid. Piramid di Mesir 125 piramid. Dari si paling kode cuma si paling belak telu. Namun cerminan kan bayangkan sekek batu ni doang marable karpet sikit. Berpikir gue dan tayakan nanti ingin ulang sini rapi. Dina ruang celah-celah dari jengkang dengan hidung dengan luar di dalam atau dengan dalam di luar. Rapi. Berpikir ngubin dan tayakan padahal pelik, gak anggas.
sampai mau di pojok terus segitu lu kerucut. Maka dengan kemudian berspekulasi itu kita berspekulasi dengan ini ada lain ini untuk kau jiluk gres atas para syukuran ini ada pasangan tanah berdulan bawa bahkan berdua pasangan berupa tanah liat ini tanah liat terus sama. Nah setelah itu jadi sebulan gres itu nampak kuat musim parah ini kan saling topang satu dengan yang lain dan dia sebulan gres itu sedih gres itu terus maka kelihatan orang dia diperingat dia karena saling topang satu dengan lain. Nah untuk menandingi piramid ini kan warisan daripada dengan kafir waktu itu. Maka arsitek Mesir sengaja minat masjid dengan ornamen sangat luar biasa, sulit buat tandingin isi arsitek modern. Untuk mengalihkan perhatian dari piramid menuju masjid ini. Karena masjid Al-Hasan kembar masjid. Jadi ornamen sangat dari sini indah. Dia tidak perlu kecat lah, hanya bentuk-bentuk doang masalah penawar. Dia sih membuat turis mancanegara pada datang. Sehingga dia lalu tetap doang penasaran dengan memikirkan mungkin dan bangun piramid sampai sekian juta dengan berat dengan bilang dulu sebagai salah satu dengan jadi masukan negara. Ini Palmaratan Borobudur kan termasuk salah satu keajaiban dunia. Sampai klaim yang merupakan istana atau Balkis. Walau alam terlepas daripada ini bahwa memang yang merupakan salah satu keajaiban dunia. Isi menandakan bahwa hakul yakini atas kudrat-kudrat Allah Ta'ala adalah merupakan suatu hal yang sangat penting dimiliki oleh seluruh umat manusia, terutama sekali umat Muhammad SAW. Qala ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Nabi Ibrahim, mudah-mudahan rahmat Allah dan selamatan atasnya, umira bizibhiha, diperintah untuk menyembelih itu burung-burung, wanati rishiha, dan mencabut bulu-bulunya, wataktiha, dan memotong-motongnya, juz'an, satu bagian, wa khallaqa dima'aha, dan ia mencampur adukkan akan darah-darahnya, waluhuma, dan daging-dagingnya, wa ayyamsaka ru'usaha, dan agar dia memegang kepala-kepala daripada burung yang empat itu biar dengan tangannya dan dilepas nih. Kalau dia lepas otaknya tegal doang. Tumma umira bi ayyaj'ala ajza'aha, kemudian diperintahkan Nabi Ibrahim agar ia dengan bahwa dia menjadikan bagian-bagian daripada burung itu alam jibal, yaitu ditaruh di atas gunung, ala kulli jabalin rub'an min kulli ta'irin, atas bahwa setiap gunung itu seperempat daripada masing-masing burung. Berarti seolah-olah sekik burung di sopo gunung, sekik burung niki merupakan perpaduan daripada seperempat burung. Karena waktu campur aduk jadi sekik karena ia terlalu cincang selapun. Summa yasrihu biha, kemudian berteriak Nabi Ibrahim dengan ta'alin bi'idznillah, mari datang kalian dengan izin Allah, mari kalian datang dengan izin Allah. Thumma akhadha kullu juz'in yatiru, kemudian mulailah semua juzuk-juzuk burung itu berterbangan
amun si riwayat Surian ilaika yaktina kasajian. Lagi ada terbang pasti dengan sayap. Awal itu masalah terbang je ngelep marantan lamun ngelepan sangkuran benang atau sangkuran kertas taburan bunga. Nah itulah sih kelep tanpa menggunakan sayap karena leteknya dia menyatu. Ilal akhir kepada yang lainnya hatta takamalatil jissu sehingga sempurnalah kerangkanya itu. Tumma akbalat kullu jissatin, kemudian menghadaplah setiap kerangka burung itu ila ra'sya kepada kepalanya, sa'yan dengan berjalan cepat, sa'yan cepat sa'yan ala arjuliha atas kakinya, wandamma kullu ra'sin ila jissatihi, dan berkumpullah setiap kepala itu kepada tubuh-tubuhnya yang sudah menjadi kerangka. Wasaral kullu ahya'an, jadilah semuanya itu ahya'an, jadi hidup selalu bismillah dengan izin Allah Ta'ala. Ya, tenang dan oh ternyata ini dan Allah Ta'ala ngumpulang balik jasad-jasad hancur lebur jadi tulang belulang, jadi kerpok, kebangkitan balik jadi tanah, jadi tulang belulang, jadi empat sampai bangkit. Jadi keselapuan itu sebenarnya keceritaan si Allah Ta'ala terhadap Nabi besar Muhammad SAW masih berkaitan dengan perang sebenarnya. Masih berkaitan dengan perang. Si menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa menghidupkan dengan sampai beratus-ratus kali temati gila hidup uang. Maratan Nabi disebut dalam kitab Majalis Susaniyah, pinggiran Majalis Susaniyah, Nabi janji sampai satu sekali mati, marah-marah sampai telebur, bahkan telepak. Di waktu telepak itu kelupas selaku empaknya dengan tolang, lalu hidup gimana? Hidup. Jadi sampai satu sekali berdakwah di Raja Siskino, sampai satu sekali mati, tahu sekitar mati satu sekali itu sebelum mati, ia akan beriman semina arajan. Artinya hijrah hidup malik. Sudah ada Majalis Susaniyah tersebut. Artinya Allah Ta'ala kuasa menghidupkan kembali sesuatu yang terpencar seluruh tubuhnya. Bahkan wajah kerpok jadi tanah, jadi air. Bisa berasal dengan tanah, kembali tiba tanah, jadi tanah. Bisa berasal dengan air, kembali tipa air jadi air. Bisa berasal dengan angin, kembali tipa angin jadi angin. Bisa berasal dengan api, kembali tipa api jadi api. Kemudian setelah menjadi segala-segala, maka Allah Ta'ala kuasa untuk jadi yang jadi khalqan jadidah, penciptaan si baru, dalam arti marantan isi tidak terjadi sesuatu sama sekali. Marak inilah era. Si kedua, ajaran tentang kekuasaan Allah membangkitkan segala macam makhluk hidup. Sehingga Nabi pun isi waktu kejadian kesempatan hidup Allah Ta'ala di bumi, berarti alam dunia, gede kebangkitan doang era. Gede kebangkitan doang. Sampai tetes, siwa mati-mati, cara terpencar dengan keluarga, atau semati berkumpul. Gede kehidupan doang. Untuk kepentingan apa? Kisos dan hisab. Binatang-binatang menggigit baturnya, udah panggil si menggigit nih, kejadian si tergigit. Berarti si menggigit adalah dengan dalil, si tergigit adalah dengan si dalil. Nah kalau maranike interogasi si Allah Subhanahu Wa Taala masih untuk perkuat keyakinan dan daripada umat Muhammad SAW terutama sekali. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka.
Fisabilillah di jalan Allah. Kama tali habbatin, bagikan sebiji tulang, artinya biji-bijian. Ambatat sab'ata nabila, yang menumbuhkan 7 tangkai. Ai sifatu sadaqatil ladzina yunfikuna amwalahum, sifat daripada sedekah orang-orang yang menginfakkan harta mereka Fidinillah, di dalam agama Allah. Kasifati habbatin, sama seperti sifat 1 biji. Akhrajat sab'a sanabila, dia yang mengeluarkan 7 tangkai. Awil makna atau maknanya matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi wujuhil khair, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan-jalan kebagusan. Minal wajibi, daripada sedekah wajib atau kebaikan-kebaikan yang wajib, wan nafli atau kebaikan-kebaikan yang sunnah. Zakamatali zari'in, kamisli zari'in zari' habbatin, yaitu seperti perumpamaan penanam biji, 1 biji. Akhrajat saqan, yang mengeluarkan akan kelopak. Pada dasarnya kan namun biji kan ini, arak biji belah, arak biji tunggal. Pada bangsa Palem biasanya biji tunggal, pasti akar-akar serabut, dindik yang ranting. Lamun biji belah pasti yang kambium istilahnya, marantan kedelai, kacang-kacangan lah, omang, termasuklah botol. Kalau kita sepintas botolnya adalah biji tunggal, lagu biji belah, dan pasti berliang ranting, berliang panggil, kemudian berliang akar-akar serabut. Ini lamun, itulah perumpamaan daripada napakah. Si sugulangnya sedengan untuk sebuah kebagusan. Yaitu akhrajat saqan, yang mengeluarkan akan kelopak-kelopaknya. Tasya'aba, yang selalu bercabang-cabang, minum daripadanya. Sab'u syu'abin, yaitu dengan 7 cabang. Fi kulli wahidatin, pada setiap 1 cabang itu, minha sumbulatun, ada tangkai. Dari arak panggil belik, arak panggil si kode-kode. Sumbulan ini sida umpamayang isi Allah Ta'ala adalah termasuk bangsa Palem, bangsa rumput ya mas, padi, tebu termasuk bangsa rumput, kemudian gandum bangsa rumput doang, kemudian palem nyur, kemudian buah palem tupai, palem gajah, palem segala macam. Jadi dia berdiang tengger, sumbulannya tengger. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin, pada setiap tengger itu terdapat 100 biji. Tiap tengger 100 biji, padahal berasal daripada sebiji. Kama yushahadu dzalika fit-tarrati, bizurati, sebagaimana dilihat yang dimiliki pada jagung, Wadukhan, dan dukhni itu adalah semacam bangsa bulgur. Termasuk bulgurnya termasuk bangsa padi, bulgur, getem, bulele. Kemudian gandumnya banyak, masih paritas, marakan padi. Dalam Mesir kita sepintas marwan padi, ruan cuma pada tentang marak padi. Cuma lamun gandum ini kan dia putih membutuhkan air pada marak jagung. Lagu tetap membutuhkan rabuk sinui, marak tali sumbawa, kemudian seluruh nebima dan alat jagung tok, maka sekian juta ton rabuk. Jadi kan lamun itu selak-selak batu atau dia diberi tambah, dia diberi ini tenggala. Pokoknya
namun selesai panen kadang-kadang kebakar ya, atau dia terbakar racun lebur sampai namun lema-lema ke kita tadi ini pasti jauh tabung sini nyemprot akhirnya dari Bima Sumbawa sampai sedin Pengorong tadi tinggalnya kayu aspal doang di nanti lagu di subur tak selak batu nah yang selapuk lelon kayu teracun mati terus. Nah lamun negara-negara barat sidangan gandum dengan tanah di selapang airnya kurang maka lagu rabuk karena kalah. Nah, ini perumpamaan daripada infak dengan isi mengimpakkan harta dalam sebuah kebagusan di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik pegawai pada si sunat maupun si wajib. Artinya pegawaian si tebiaya ini adalah pegawaian keakhiratan si wajib atau si sunat nebiaya atau termasuk sedekah terhadap fuqara dan masakin. Qala bal fihima aktsaru min dzalika. Bahkan pada keduanya lebih daripada itu. Jadi dari kalimat fi kulli sumbulatin atau habbah merupakan suatu ukuran relatif. Boleh kurang, boleh lebih daripada 100 atau kurang daripada 100. Wallahu yudha'ifu, dan Allah melipat gandakan fauqa dzalika, di atas sedemikian itu, liman yasha'u, bagi siapa saja yang kehendaki, ala hasabi halil mumpiki, atas kira-kira keadaan daripada orang yang memberikan infak, min ikhlasi, daripada ikhlasnya, wa ta'bi, dan lelahnya. Walidzalika tafawatat maratibul a'mali, dan karena itulah saling tafawut, ada tambah kurang tingkatan daripada amal, di maqadiri sawab, pada ukuran daripada pahalanya. Segala sesuatu amal ibadah ini berkurang, ini lebih. Misalnya lewat waktu isi salat jamaah, maka target salat jamaah adalah 27 kali lipat daripada salat mesa-mesa. Lalu ini target minimal 27, boleh jadi sampai dengan mendapatkan 27.000, tergantung daripada tingkat keikhlasan. Apakah pada memang si terhukum mengikuti imam pada situ sujud bareng mentelah sungguh dengan sholat tadi, lalu sekian banyaknya, target minimal memang 27 dibandingkan salat mesa-mesa. Ini udah berlipat-lipat ganda daripada 27 sampai kepada 27.000 atau 27 juta sampai kepada dia bau tahu kecuali Allah Ta'ala doang. Impak sedekah perbarang itu. Misalnya harap 1.000 rial berimpak dan bersedekah untuk pembangunan sebuah masjid. Jelas si 1.000 ini mendapatkan pahala berbeda-beda karena tingkat keikhlasan berbeda-beda. Maka Allah Ta'ala langsung singaturnya. Namun target minimal. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, wallahu wasi'un, dan Allah itu maha luas. Apanya yang maha luas? Ay la yadiku alaihi ma yatafaddalu bihi, tidak akan pernah sempit atasnya apa yang dia karuniakan dengannya, minat tada'id, daripada melipat gandakan. Sangat gampang bagi Allah untuk melipat gandakan sisi melipat ganda. Alimun biniyatil mumfiki, dia maha tahu niat orang-orang yang berinfak itu. Wa mimman yastahiqul mudha'afatu, dan dia tahu siapa yang pantas untuk mendapat pelipat gandaan. Siapa yang pantas mendapatkan pelipat gandaan? Maka Allah mengatakan, alladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah, orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, thumma la yatba'una ma anfaqu, kemudian mereka tidak mengirimkan
tidak mengiringi ma'ampaku apa yang mereka infakkan itu mannan wala azan, dengan mengucap-ucap mannan, mengucap-ucap, wala azan, tidak juga dengan menyakiti orang yang diberikan infak itu, tidak menyakiti. Wal mannu, arti daripada mannu itu apa? Wal i'tidadu bin nikmati, yaitu adalah membilang-bilang nikmat, mengucap-ucap, menyebut-nyebut nikmat yang diberikan. Wasti'zamnya, dan mengagung-agungkannya. Wasti'zamnya, mengagung-agungkannya. Alal mumpiki alai, atas orang yang diberikan infak atasnya. Wal adha, sedangkan azza itu biayyudil mumpaku alaihi bil qauli, dan bahwa dia menyakiti orang yang diberikan infak atasnya dengan ucapan-ucapan. Awil ubusi fi wajhi, atau bermuka masam di depan orang yang menerima infak. Awil doa alaihi, atau mendoakan atasnya, mendoakan sewakilan. Dan dikatakan al muradu, yang dimaksudkan wal mannu ala Allah wa huwa al ujubun, yaitu adalah kagum atas Allah. Wal adha li sahibi nafkah, dan menyakiti atas orang yang punya nafkah. Lahum ajruhum, di sisi mereka ada pahala mereka. Sisi mereka ada pahala mereka. Artinya di sisi Allah, Allah menyiapkan pahala mereka, dan mereka disiapkan pahala mereka. Sawabu infaknya pahala daripada infak mereka. Inna rabbihim, dan disiapkan di sisi mereka berjalan dalam surga. Wala khaufun alaihim, tak ada rasa takut atas mereka. Tidak ada rasa takut atas mereka. Ai fala yakhafuna, mereka tidak pernah rasa takut. Pukda, hilangnya ujurihim, hilangnya, tidak pernah takut, tidak pernah khawatir akan hilangnya pahala mereka. Wala yakhafuna al-azab al-battata, tidak mereka itu takut akan mendapatkan azab sedikit pun. Walahum yazanun, tidaklah mereka itu duka cita. Ala ma takhallafu min khalqi, atas apa yang mereka tinggalkan, ada orang-orang yang belakangan daripada mereka. Artinya lamun impakan harganya mungkin sampai pulih, kemudian dinawati gen apa gen mau cuma dengan syarat kemudian berupa anak boy. Maka dalam kisah Ishak, sahabat Rasulullah SAW, si musul dipanggil sudah Rasul, dan kaji sedekahan Rasulullah hartan kaji 2/3. Enggak, kan anak jadi masih Arab. Nah, Umar itu setengah ya Rasulullah, setengah pun duit. Enggak. Umar itu seperti itu ya Rasulullah, seperti lu pun duit adanya. Adik nak warisi sana jadi bagaimana? Antatruka warsataka agniaan khairan min antatrukahum alatan yatakapapuna benas. Bilin anak mendotan anak hidup dalam keadaan sugih, berdaya harta benda duit, lebih bagus daripada ketinggalannya pikir miskin lalu mikir-mikir ngendeng ngemis-ngemis dengan duit. Namun jangan sekedar impakan, cuma tidak warisi sanak jarinya, ada yang warisi sanak jarinya. Kemudian isi kedua, sebaliknya Abu Bakar Siddiq mengimpakkan harta bendanya, karena ia bahasa Abu Bakar Siddiq salah satu daripada setidaknya Abu Bakar Siddiq impaku amwalin adai, mengimpakkan harta kaji niki kadawan perlu dicaji Rasulullah. Anti gue sedekati awak pun dinara. Anti di sungguh-sungguh Abu Bakar Siddiq ngerapluang dalam pada bertelanjang bulan di dalam balik. Sampai penasaran jadi Fatimah yang di waktu yang ketika Abu Bakar Siddiq tidak hadir, waktu selamatan Abu Bakar Siddiq tidak hadir, sampai mungkin tidak hadir ucapan selamat. Penasaran Fatimah, coba lu Bilal sama sakit wayahmu, coba dijawab. Dia menjawab Sayyidina Bilal
Abu Bakar Siddiq jawab salamnya dengan dalam kamar doang. Jawab salam dalam kamar, dia terbuka arah bawah. Tapi penasaran lah, bila Neku Bani Suhul Bilal berdiri kajian sehingga aku dia dalam keadaan bertelanjang. Sehingga selaku lebih pandang aku serah Rasulullah jadi biaya perangan ilai kalimatillah. Langsung mulai saya bilang berlapor di Pak Fatimah, ya Allah, karena ternyata dia sakit, Abu Bakar sehat. Cuma dia datang-datang kantaran, dia nak pakaian dengan memang rindu untuk bertemu kata Rasulullah di darat mana dia berindu kata sedia Rasulullah pun tidak berharap pada orang mau jaga joang mantel tangkong beli warna pink abang hoda dia bertampilan indah 12 tampilan di Rasulullah dia beliau buat dia joang Sinano Abu Bakar Siddiq langsung dia datang, dia buka Abu Bakar Siddiq, berulang lipatnya sambil meter ada durin korban sini dengan kancing ini, ada dengan kancing, buat bola tampil seperti dalam siwa yang rindu dengan diberi kerja Rasulullah SAW. Memang mau durin korban sini kancing ini, dan dia berangkat di luar malaikat Jibril datang. Ngedu mantel siting betampelan indah 12 dia bilang buat jauh Jibril dia mantel tiang ini baca Rasulullah para mantelnya si sarang di Fatimah ini Rasulullah niki mantel memang sengaja tiang kaduya antara pada marangkang Abu Bakar Siddiq. Sekian miliar malaikat di langit pertama mengadu mantel marah itu untuk menunjukkan cinta terhadap Abu Bakar Siddiq. Bagi ini kenal Abu Bakar Siddiq ngadu ya karena Fatimah ngebengnya mantel lagi kelantaran di darat sudah berpakaian sebab selaku harta benda membuat sini sedekah. Nah, Abu Bakar Siddiq masih berjalan jejak termasuk Abdullah bin Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar dan banyak. Apakah dia berdatangan ke jasi saudara Rasulullah antara terluka wasata keadilan kharijiran putra kaum al latar ke kapal pada boleh jadi Abu Bakar Siddiq wabah dulu anak celaka sebagai hibah sehingga apa sih tulen masih jadi miliknya bisa tidak sedekah. Nah Allah Abu Bakar Siddiq memang yang masih tercerita dalam kitab di Jandara itu kan bahwa Rasulullah begitu oleh malaikat Jibril coba ibadah yang makin berbeda ukuran mau sadar Abu Bakar Siddiq. Rasulullah bumi ini selaku kayu syariat bumi selaku tidak jadi atur daun-daunnya jadi kertas Islam sekarang ini tidak jadi maksud untuk mencatat kebagusan Abu Bakar Siddiq anti lombok seperti Lutman di depan buat dicatat kebagusan Abu Bakar Siddiq. Ia macam Rasulullah. Nah, ini makin pada kaji berbeda ukuran kebagusan Umar bin Khattab. Kebagusan Umar bin Khattab adalah arah sekit daripada sekian kebagusan Abu Bakar Siddiq. Arah sekit daripada kebagusan Abu Bakar Siddiq. Adalah siwayan cinta terhadap Rasulullah. Berartilah betul kecintaan Abu Bakar terhadap Rasulullah masih lebih tinggi kualitas cinta Abu Bakar Siddiq dibanding Rasulullah kembali ke Umar. Sehingga waktu Rasulullah mengatakan talatun mangkunna fihi wajada halawatal iman ayyakuna Allah wa Rasulullah habba ilaihi mimma siwahuma. Ya dengan Tuhan Umar bin Khattab mencinta yang aku timpal diri Indonesia Umar. Berpikir Umar bin Khattab, dia dijawab langsung Rasulullah. Sehingga Allah menegempara dirinya lebih mencintai Allah dan Rasul Umar bin Khattab dibandingkan di Indonesia. Sama masih pada ngajarin karena perasaannya di Umar.
Dan tidak mikir, marah jemaah tidak menjawab. Belum mau dikaji, lebih kaji intai daripada dikaji Rasulullah. Lalu Abu Bakar Siddiq jadi langsung spontan apa pikir. Daya daripada Siddiq selalu membenarkan hadis sabda Rasulullah SAW. Bahkan sampai ukuran sesuatu yang mustahil menurut pandangan manusia. Lakukan Rasulullah, berarti Rasulullah, Abu Bakar Siddiq langsung percaya. Maratan peristiwa Israel kebanyakan mengatakan yang mustahil. Bin selangah tidak Muhammad di pacoran emas, tiba-tiba badan diri untuk makom buka paha ngeliwatin aras, ngeliwatin sirat mudah. Dia termasuk akal yang diceritakan Muhammad. Bahkan si waktu beragama Islam jadi murtad. Abu Bakar Siddiq jalan langsung sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Sadaqta ya Rasulullah. Tetuk dengan ya Rasulullah. Dia berpikir adalah kebagusan. Jadi kadang-kadang orang berkata, masa itu segala sedikit catat bahwa Abu Bakar Siddiq lagi bawa kue, jualan kue itu segala sebenarnya gampang. Rakaatani minal fajri khairun minad dunya wa ma. 2 rakaat salat subuh jauh lebih bagus daripada dunia tiba segala macam isi. Lamun sekian kali salat subuh, salat kerja subuh dinara artinya sedunia ini. Nah, ia sebenarnya makna daripada untuk membalas Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq. Jangankan beliau, kita doang umat Muhammad termasuk dalam kategori kaum awam. Dunia ini tidak mau cukup genjari si atau ongkosin sama Allah. Amal si dicari sama Allah. Walaupun Allah Ta'ala pun membandingkan amal ini dia menjawab kita bersyukur dan rahmat Allah Ta'ala. Lalu apabila tak ukuran kebagusan umat Muhammad si paling dol, paling rendah, dunia ini untuk sekian dia cukup. Dalam arti Allah Ta'ala menghargai kebagusan daripada umat para nabi rasul atau umat Muhammad sama sekali. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala nuzilat hadil ayat nuzilat hadil ayatu bihaqqi Utsman bin Affan wa Abdurrahman bin Auf. Amma Utsman